memang benar-benar salesman-nya ini sangat membantu untuk jarak jauh nih terutama ya, untuk pengontrolannya. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ani. Saya dari Pai Susu Sisi, kebetulan pendistribusian yang di Bali. Saya divisinya sebagai SPV operasional. Oke, mungkin boleh cerita sedikit Ibu terkait Pai Sisi ini udah berapa lama berjalan, terus juga gimana cerita awal mulanya? Untuk Pai Susu Sisi kita udah berjalan selama kurang lebih 14 tahun ya untuk Pai Susu Sisinya. Nah itu awal mulanya saya di sini kan kerja udah hampir 3 tahun nih. Nah jadi awal mulanya si owner ini kan pembuatannya secara manual dah, rumahan dulu, habis itu ke toko-toko tradisional, habis itu nyampe ke modern market seperti Indomaret, Alfamart kita udah masuk semua. Itu awal mulanya berdirinya Pai Susu Sisi ya. Kemudian saat ini kalau dilihat ini produknya macam-macam banget Ibu, mungkin boleh dijelasin satu-satu ini produknya ada apa aja. Oke. Saya nih ya. Ini ada Brownkiss, ini Brownkiss cookies ya. Ini yang cheese, ada almond juga. Yang ini almond. Yang sebelah sini pai kacang. Ini juga pai kacang. Pai kacangnya yang isi 6. Sama Pai Susu Sisi ada yang variannya kotaknya banyak. Ada yang isi 6, ada yang isi 9, ada yang 30 juga. Terus ada kita jual kue kering. Nah, kita tersedia juga di sini kue kering. Terus habis itu kue-kue basah kayak lapis legit kita ada juga di sini. Tapi kebetulan di sini belum ada ininya. Ya, di toko nanti kita ke toko ya yang lebih lengkapnya produknya. Ini kita udah ada di Indomaret sama Alfamart. Tapi ini belum pernah saya lihat yang di Jawa ya. Ya. Ini baru. Ini baru di Bali. Yang paling baru yang ini. Pai kacang. Kita lagi launching produk pai kacang ini selama 3 bulan. Baru launching berarti baru ya. Launching. Oke. Nah untuk produk ini sendiri yang distribusiin itu tim salesnya ada berapa di lapangan? Kalau sales kita itu ada dari Jawa Timur, ada dari Lombok juga, ada Bali sama Sumbawa. Itu sales kita yang di Jawa Timur itu kurang lebih ada 23 orang. Yang di Bali itu kurang lebih ada sekitar 8 orang. Di Lombok 4 orang, sama di Sumbawa 2 orang. Luas ya Bu ya persebarannya. Udah luas. Semoga nanti makin luas lagi. Jabodetabek lagi. Siap, berarti ditunggu. Nah, kan udah pakai salesmania dari awal banget nih salesmanianya ada. Iya. Nah, kira-kira dari tahun 2022 ya Bu? 2022 pertama kali saya masuk sini dah. Langsung pakai salesmania. Pakai salesmania. Itu awalnya kan kita biar mempermudah untuk kontrol untuk salesnya nih di lapangan. Karena salesnya ini kan bawa produk kita nih kemana-mana, kayak ke Jawa Timur, kayak ke Sumbawa. Nah itu kita bisa tracking lewat salesman-nya. Kita kontrolnya di sini. Oke. Setelah menggunakan salesmania, bagian mana dari kinerja tim sales itu yang jadi lebih efisien gitu? Kita di bagian kontrolnya itu setiap harinya itu ya, yang misalnya nih hari ini saya kirim kuenya ke Jawa Timur. Nah, saya harus lihat dulu nyampenya di sana itu berapa hari. Nah, saya ceknya di salesmanianya itu kalau udah nyampe kuenya dari ekspedisi ke tempat alamatnya itu, kita cek di sini mereka udah jalan apa belum. Kadang kan ada sales juga yang memang benar-benar kuenya udah ada tapi nggak jalan. Nggak langsung jalan. Iya, di sini kita bisa kontrol lewat salesmanianya. Jadi saya bisa langsung kontak sama salesnya tersebut bahwa ini kenapa kuenya belum jalan, kenapa belum ada pergerakan di salesmania seperti itu. Berarti selama
penggunaan salesmania ini ada nggak peningkatan dalam jumlah kunjungan ataupun kecepatan dalam proses order? Ada. Sangat di sini di salesmania sih, kalau menurut saya sangat mempermudah saya untuk controlling juga ya. Apalagi terutama sales. Kalau misalnya salesnya itu kunjungannya itu cuma itu aja, satu hari itu cuma kunjungan 10 atau 15 toko, itu saya bisa tracking di sana, ini bagaimana, ini kenapa nggak ada perkembangan untuk. Nah, dari setelah saya monitoring itu, sales itu sekarang udah bisa disiplin untuk mengikuti. Jadi lebih semangat ya. Lebih semangat dan disiplin juga. Tahu diliatin, jadi tahu harus lebih semangat. Iya, setiap hari kan saya harus kontrol terus, betul. kok belum jalan ini udah sampai ini kok belum jalan, saya sering gitu. Berarti langsung langsung ya? dihubungin salesnya masing-masing. Mungkin kalau boleh tahu, ini alur kerja tim salesnya itu seperti apa, Ibu? Mungkin kalau saya tahunya ya kan biasanya PSIS itu dititip, terus nanti ada diambil lagi gitu. Kalau di salesmania, kalau kita nih penggunaan di salesmania ini kan untuk di modern market semua nih, kayak di Jawa Timur sama di Bali itu kita masuk ke Indomaret. Nah itu kan seluruh toko Indomaret itu dikunjungi satu-satu. Kayak misalnya di Bali itu kan ada sekitar 1.000 toko Indomaret kan. Itu salesnya itu langsung ke toko masing-masing. Jadi dia masukin kode tokonya di Indomaret, dia masukin jumlahnya. Kalau misalnya ada returan, dia masukin returannya. Nanti setelah itu fisik notanya dikirimin ke saya. Jadi saya juga bisa tracking antara inputannya yang di salesmania sama notanya. Notanya itu difotokan terus diinputkan. Difoto, ya. Jadi saya sebelum sales itu, apalagi di Jawa Timur ya sama Lombok semua itu kan nggak mungkin langsung satu hari itu langsung dikirim notanya kan. Jadi saya udah bisa tarik data dari salesmania. Ini kue saya udah klop nih, saya kirim 2.000 pieces. Berarti ini 2.000 udah klop. Kalau misalnya nggak klop ya saya telepon. Ini lagi 50 pieces, ini kemana gitu. Saya sering langsung berhubungan sama sales. Jadi enak ya, langsung kelihatan. Ya kelihatan. Keren. Nah kemudian kalau dibandingkan dengan cara yang sebelumnya, sebelum menggunakan salesmania, perubahan apa yang paling besar dirasakan? Perubahannya itu memang sangat. Dulu tuh kita manual ya, nggak pakai sistem sama sekali nih, nggak pakai sistem. Jadi kalau kita misalnya kirim kue 2.000 ke Jawa Timur, ya udah dah 2.000. Jadi habis itu kita nunggu dulu notanya itu dikirim dulu ke sini, baru kita bisa cross check. Berarti ini kuenya, sedangkan itu kue notanya mau kirim ke sini kan memerlukan berapa hari nih dari Jawa Timur. Akhirnya sales itu ngorder lagi, kan kita nggak tahu nih kue yang sebelumnya habis apa enggak. Itu di sana kita dulu kendalanya di sana. Kita masih manual, nggak ada pakai sistem sama sekali sih dulu ya. Pakai manual. Misalnya nih di Lamongan 3.000, Banyuwangi 2.000. Kita nunggu nih laporan dari, malah salesnya yang laporan ke kita. Kita nggak bisa kontrol jadinya. Jadi nggak tahu ya ini benar atau enggak. Tahu ini benar apa enggak. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang udah pakai salesmania. Begitu kue itu dikirim ke Lamongan, saya cek berapa hari di ekspedisi, nyampe udah diinput di salesmania, saya tarik data, udah tanpa nunggu notanya balik lagi ke sini. Saya bisa langsung kuenya langsung ngirim lagi yang kedua gitu. Jadi lebih cepat kontrolnya. Kemudian semisal nih ada kendala, entah itu dari tim salesnya atau dari ibunya, terus ngelaporin ke tim salesmania nih, tanggapan tim salesmania itu gimana menurut Ibu? Selama ini kalau misalnya saya ada kendala apa, itu kan kita ada grupnya nih. Itu responnya cepat sekali. Kadang malamnya pun dibalas gitu sama tim salesmania-nya. Responnya cepat sih. Jadi nggak perlu nunggu lama. Nggak perlu nunggu lama. Syukurlah. Nggak seperti aplikasi lain. Yang lama responnya kadang nunggunya berhari-hari lagi. Kita lupa lagi. Sampai lupa lapor apa ya kemarin ya. Kemudian mungkin dari ibunya ada nggak saran untuk salesmania, mungkin penyesuaian ritmenya, baik itu di aplikasi maupun dari websitenya, mungkin yang biar lebih cocok sama ritme tim salesnya itu? Kalau saya sih sejauh ini
Mungkin karena belum pernah pakai aplikasi lain ya. Jadi belum pernah emang ini sama ini nih ada perbandingan nih. Belum pernah emang saya pakai aplikasi lain. Jadi selama ini saya untuk salesman-nya sih cukup. Lancar-lancar aja ya. Iya, mungkin lebih ke invoice yang tadi dibahas itu. Mungkin arahnya ke sana aja. Mungkin untuk penggunaan salesman-nya gampang atau masih kesulitan nggak? Kalau saya sendiri karena mengikuti dari awal ya, buat email untuk sales itu saya sendiri, buat produk, masukin customernya itu semua saya sendiri. Jadi masih bisa sih saya pahami dari Udah pasti udah pasti. Kalau tim salesnya ada ngelapor susah atau gimana gitu? Nah, biasanya kalau saya di kontak ke salesnya itu mungkin karena pertama kali daftar itu loh, kita kan dia itu harus invite itu. Nah itu di sana aja kendalanya, yang salesnya kadang-kadang nggak langsung on invite, jadi kita nunggu lagi. Gitu. Kalau penggunaannya aman mereka? Aman mereka. Mudah dipahami juga sih. Kebetulan kan sales-sales kami yang di Jawa Timur terutama ya, yang memang benar-benar sangat awam sekali sama ini. Jadi saya satu tuh ngajarin, telepon satu-satu. Kadang-kadang saya ini gini caranya. Saya menjelaskan detail sekali saya menjelaskan. Karena di Jawa Timur itu emang agak salesnya itu nggak begitu sama ini ya, sama aplikasi ini. Tapi mudah dipahami, cepet ya. Cepat. Itu cara untuk menyampaikan ke sales sendiri. Tapi gitu kadang-kadang ada trouble apa ya, saya harus siap juga untuk merubah apa yang ada problemnya di salesman-nya. Berarti untuk setting-settingnya Ibu juga udah lancar ya? Udah lancar. Dari produk, dari buat email, dari nambahin customer, toko baru udah. Kan mereka sekarang kan sales-salesnya udah bisa nambahin customer baru juga dari tokonya. Oke, kemudian apa alasan Ibu masih menggunakan salesman-nya sampai saat ini? Alasannya yaitu karena kan pendistribusian kita itu udah lumayan banyak ya. Pendistribusian kita apalagi sampai ke Jawa Timur, terus habis itu Lombok, mungkin nanti next kita ke Jabodetabek. Nah itu memang benar-benar salesman-nya ini sangat membantu untuk jarak jauh nih terutama untuk pengontrolannya. Kemudian kalau ada nih rekan bisnis, baik itu sesama distributor ataupun yang sejenis gitu ya, yang masih manual untuk monitoring tim salesnya, mungkin nggak Ibu merekomendasikan salesman-nya supaya mereka juga pakai? Mungkin, pasti. Nanti kan kita ada distributor lagi, ini kan ada distributor yang baru bertahap untuk memulai. Mungkin nanti saya pendekatan, mungkin saya langsung kasih tahu fitur-fitur salesmania, mending kita pakai salesmania apa gimana. Nanti saya. Ini untuk aplikasi salesmania, kebetulan saya sudah bergabung dari tahun 2022. Ini sangat memudahkan bagi saya sendiri untuk memonitoring sales kami, apalagi kami di sini bergerak di bidang pendistribusian pai susu yang ada di Jawa Timur, Lombok, Sumbawa. Itu sangat mempermudah untuk monitoring sales kami dan sangat mudah untuk membuat report laporan untuk harian, mingguan, bahkan bulanan. Itu sangat mempermudah kerjaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga nanti pai susu sisinya semakin luas lagi, semakin sukses lagi. Amin. Terima kasih Ibu. Ya.